Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Hari ini saya selaku mantan Sekjen Partai Bulan Bintang tertanggal 12 Juni 2024 bersama rekan-rekan yang juga mantan pengurus DPP, ada Pak Wakil Ketua Umum Pak Fuad Zakaria, ada Pak Wakil Ketua Umum Pak Dwianto Ananias, ada salah satu ketua bidang Bapak Teddy, kemudian ada salah satu ketua bidang juga Bapak Adi Dwiari, dan Wakil Sekjen Bapak Ali. Sebagian sudah ada di sini, tapi sebagian lagi saya tidak libatkan karena memang mereka punya kesibukan masing-masing. Nah, dari hal yang terjadi, ya, saya cerita sedikit pada teman-teman media. Hari ini saya hadir, juga di belakang saya ada teman-teman Brigade Hizbullah, juga ada Komandan Brigade Hizbullah yang menjaga kondisi dan menjaga ideologi partai. Jadi saya di sini, saya ini mantan Brigade Hizbullah, Komandan Pusat tahun 2005-2010. Jadi karir politik saya ini mulai tahun 98 di Bulan Bintang. Jadi bukan baru, sudah hampir 27 tahun saya di Bulan Bintang. Nah, dalam hal ini saya hanya mengingatkan bahwa kami tanggal 18 Mei 2024 hari Sabtu dijadwalkan melaksanakan namanya musyawarah Dewan Partai. Musyawarah Dewan Partai itu adalah rapat setingkat di bawah muktamar yang dihadiri pesertanya adalah unsur DPP, unsur DPW, ketua saja ya, dan unsur badan otonom dan badan khusus. Nah, jadi hadir di hari Sabtu tanggal 18 Mei. Nah, yang agendanya adalah menyiapkan pelaksanaan muktamar. Karena muktamar kita itu berakhirnya SK yang saya sebagai sekjen itu di bulan September 2024 sama Pak Yusril ya. Nah, karena kita akan melakukan perpanjangan, ditunjuklah jadwal untuk muktamar ditunda. Nah, kesepakatannya adalah penundaan muktamar disepakati waktu itu di bulan Januari 2025. Tetapi di tengah situasi sedang dimulainya rapat musyawarah Dewan Partai, tiba-tiba tanpa angin, tanpa badai, tanpa hujan, Prof. Yusril mundur di dalam rapat musyawarah Dewan Partai. Yang saya sebenarnya tanggal 14 Mei hari Rabu, saya menghadap beliau dulu untuk mempersiapkan dan meminta arahan. Apa arahannya Pak Ketum untuk musyawarah Dewan Partai? Udah jalan aja, kita menyiapkan bagaimana agenda kita mau muktamar. Ternyata di tanggal 18 dia mundur, kaget saya. Ya dong, tanggal 14 Rabu ketemu, tanggal 18 dia mundur, garuk-garuk kepala saya. Waduh, kok tiba-tiba mundur? Nah, alasan mundur itu sebagian sudah diketahui di media bahwa mundurnya beliau itu ingin berada di luar partai sebagai orang yang profesional, sebagai orang yang tidak terikat dengan Partai Bulan Bintang. Oke, monggo. Nah, akhirnya agendanya berubah menjadi membahas untuk menerima pengunduran diri Ketua Umum dan MDP menunjuk PJ Ketua Umum. Nah, dalam menunjuk PJ Ketua Umum ada debatable, ada perdebatan. Tadinya ada yang mengusulkan dari unsur Majelis Syuro. Ya, sebenarnya Majelis Syuro ini adalah salah satu sayap partai di DPP atau organ DPP yang hanya bertugas memberikan arahan dan masukan. Itu tugas Majelis Syuro. Tapi di sana Ketua Majelis Syuro langsung menunjuk Saudara Fahri Bahmid
untuk menjadi PJ Ketua Umum. Nah, disinilah mulai kisruh, mulai rame. Ramenya bagaimana? Karena selama ini orang menganggap bahwa yang bekerja, yang berbuat, dan melakukan konsolidasi sehingga partai ini lolos verifikasi faktual, yang selama ini tidak pernah lolos, itu adalah sekjen dengan seluruh teman-teman DPW DPC. Nah, disinilah timbul rame. Nah, permintaan Pak Yusril dengan Ketua Majelis Suro untuk menunjuk Pak Hari Bahmid timbul polemik. Di dalam suasana yang rame itu, ada yang minta supaya tidak boleh aklamasi atau menunjuk, karena di dalam ini demokrasi harus dibangun. Kalau ada perbedaan, bagaimana kalau perbedaan itu kita lanjutkan dengan cara pemilihan, voting. Nah, debatable, akhirnya scoring berapa? Scoring itu 3 kali. 3 kali, dan saya sih orangnya nurut-nurut aja. Nah, akhirnya dalam kesepakatan seluruhnya menginginkan sudahlah kita voting saja. Nah, dalam voting terjadi polemik, bla 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 bla. Ada 49 unsur pemilih. Ya, dari 49 unsur pemilih itu 3 dari unsur DPP. Siapa saja? Pertama dari unsur DPP itu Pak Yusril sendiri yang sudah mundur sebenarnya. Ya kan, diwakili oleh Pak Yusril. Unsur kedua itu diwakili oleh Majelis Suro. Ada Majelis Suronya. Unsur ketiga dari Mahkamah Partai, yaitu Pak Hari Bahmid sendiri. Nah, unsur yang lain, badan otonom itu ada 8 kalau tidak salah yang hadir. 8 badan otonom dan badan khusus 2, jadi 8. Jadi ada Brigade Hizbullah, ada Pemuda Bulan Bintang, ada LABH Bulan Bintang, ada Daina, kemudian ada Muslimat Bulan Bintang, kemudian ada Bapilu, 2 lagi dari mana? BSM itu Bulan Sabit Merah, itu saya partai di bidang sosial ya. Kemudian satu lagi ada 8, sudah, jadi 8. Ya, Pemuda LABH ya. Nah, dari 8 itu 3 tambah 8 11, ditambah lagi dengan unsur Ketua DPW seluruh Indonesia 38. Jadi 38 ditambah 11 pas 49. Nah, kita voting. Dalam voting itu sebelumnya disepakati, Saudara Sekjen, kalau saya maju dan saya tidak terpilih, bagaimana, kata Prof. Yusril? Saya jawab, saya siap dan tunduk terhadap keputusan ini. Sebagian peserta rapat ada di sini. Ini ada Komandan Brigade Hizbullah, ada Ketua DPW Bengkulu hadir, ada teman-teman ada ya. Jadi mereka Pak Yusril mengatakan, bagaimana Per kalau Anda kalah? Kalau saya kalah, siap Bang, tunduk, saya bilang. Yang penting partai ini berlanjut sampai bulan Januari 2025. Nah, voting, dari voting dihasilkanlah rapat itu pemilihan. Saya memperoleh 20 suara, Pak Hari Bahmid ya itu 29 suara. Nah, dari 29 suara menanglah Pak Hari Bahmid. Nah, dari MDP itu ditetapkanlah yang sebenarnya, nanti teman-teman bisa luruskan, yang sebenarnya waktu itu Prof. Yusril sudah mundur, tapi Prof. Yusril masih mimpin sidang, masih mimpin rapat. Teman-teman protes, oh, ketua umum sudah mundur, tidak boleh mimpin sidang, harus mundur biar SC yang mimpin. Cuman karena ingin suasana kondusif, saya menenangkan pendukung saya. Tenang, sudah, saya bilang, nggak usah ribut-ribut. Saya bilang. Akhirnya kita bersepakat. Nah, yang mencoblos pun Pak Yusril. Jadi unsur yang mencoblos dari DPP itu Pak Yusril. Harusnya bisa salah satu wakil ketua umum atau siapa. Tapi karena saya juga tidak menginginkan ribut-ribut, saya bilang sudah, tidak apa-apa. Udah, lanjut. MDP menerima pengunduran diri Pak Yusril. Semua ada di sini ketetapannya. Dan semua sudah ditandatangani oleh SC. Ke-6 SC sudah tanda tangan. 7 ya. Kemudian menetapkan PJ Ketua Umum Bapak Hari Bahmid untuk melanjutkan dan melaksanakan muktamar. Itu tugasnya. Kemudian ada usulan dari DPW
bahwa kewenangan Ketua Umum Pak Yusril ini kewenangannya luar biasa, diminta anggaran rumah tangganya direvisi soal kewenangan Ketua Umum pasal 31. Jadi kewenangan Ketua Umum itu tidak boleh sewena-wena lagi. Jadi diturunkanlah di situ secara mutatis mutandis, ya. Nah, ART-nya dirubah. Nah, kemudian tanggal 20 ya, hari Senin itu di pagi hari kalau tidak salah Kepala Sekretariat diminta stempel dan kop surat oleh orang yang diutus oleh Pak Yusril. Saya harus bicara bagaimana yang saya alami dan saya rasakan. Saya tidak mau menutupi lagi. Kebohongan-kebohongan ini harus dibuka, ya. Karena saya ini aktivis. Saya ini adalah orang yang besar di Partai Bulan Bintang dan memang saya kader Pak Yusril, kader PBB, tulen. Tapi kalau ada kejanggalan yang batil, yang tidak benar, saya akan katakan tidak benar. Nah, tanggal 20 hari Senin pagi ada yang diutus oleh Pak Yusril untuk meminta kop surat dengan stempel. Ini ada yang janggal. Janggalnya gimana? Loh, selama ini kok Kepala Sekretariat tidak perlu minta begitu. Ada apa dengan meminta kop surat dengan stempel? Cuman saya lebih wise lagi. Bapak Kepala Sekretariat namanya Husni. Anda coba WA atau hubungi Pak Yusril. Betul nggak namanya yang diutus Randi yang diutus namanya salah satu pro ke sana ya. Jadi betul nggak? Terus Pak Yusril ada WA-nya saya simpan masih. WA screenshotnya. Betul, yang menyuruh saya agar meminta kop surat dengan stempel. Udah kasihkan, saya bilang. Kasihkan. Saya tidak punya pretensi, tidak punya pemikiran apa-apa. Tidak ada prasangka apa-apa. Udah kasihkan. Dilalahnya. Saya kan punya banyak teman-teman di Kumham. Dan berita sudah beredar oleh Pak Yusril sendiri, rilisnya itu bahwa dia sudah mundur. Saya nggak pernah ngomong siapa-siapa dia mundur. Dia yang men-statement dirinya mundur dan keluar dari PBB, dan kami menunjuk PJ. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini teman-teman di sini sebagian juga yang tidak hadir belum nggak paham. Yang terjadi adalah ada surat pengajuan usulan oleh Ketua Umum Yusril Iza Mahendra dengan wakil sekjen. Saya ketawa aja. Bisa nggak saya minta surat usulan itu? Mereka nggak kasih. Cuman yang jelas, tolong dimatikan dulu HP-nya. Tolong di-silent dulu HP-nya. Yang jelas, saya melihat bahwa ada kejanggalan. Kumham kembali mengatakan bahwa surat itu harus dikembalikan karena tidak sesuai prosedur. Harusnya yang mengusulkan itu adalah Ketua Umum yang lama dengan sekjen. Kenapa sekjen tidak ada? Dan mereka lihat dalam surat usulan itu, mereka lapor, "Bang, nama abang diganti," kata teman-teman Kumham. Saya ketawa aja. Oh gitu, saya bilang. Tapi karena saya tidak punya bukti apa-apa, saya diam aja, saya nggak percaya. Ya kan? Nah, alhasil singkat ceritanya, ketika saya dinas mewakili Kementerian Tenaga Kerja di ILO itu adalah International Labour Organization yang dilakukan oleh UN, PBB. Saya berangkat, tiba-tiba saya mendapatkan informasi tanggal 14 Juni, hari Jumat kalau nggak salah, itu Fahri Bamid dengan CS-CS-nya itu menggerbek DPP, kemudian mengganti kunci semua. PBB ini kami bangun berdarah-darah dengan bagaimana kami punya niat mulia untuk membangun partai ini. Ini gedung ini saya yang bangun dengan teman-teman, bukan mereka-mereka itu. Komandan Brigade ini tahu pasti, ya. Saya yang bangun. Sedih saya di Swiss itu. Kok dibeginikan ya saya bilang. Akhirnya apa? Saya bilang, teman-teman sabar, tunggu saya pulang. Kalau memang mereka mengatakan sudah ada SK dari Kumham, tolong
kirim ke saya. Saya dapat dikirim melalui PDF. Disitulah susunan pengurus saya ketahui diganti tanggal yang ditandatangani oleh Pak Yasona tertanggal 12 Juni 2024. Usulannya adalah usulan surat Yusril tanggal 25 Mei 2024. Artinya memang waktu ditelepon itu memang sudah ada rencana mengganti. Tapi saya kan nggak percaya gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya pulang ke tanah air. Saya sampai hari Sabtu malam. Saya kumpulkanlah teman-teman saya. Saya bicara baik-baik. Gimana nih baiknya, saya bilang. Tadinya saya mau menerima. Tadinya saya pengen, udahlah, saya terima sajalah. Buat apa lagi dipertahankan? Orang memang sudah Pak Yusril sudah nggak setuju sama saya. Buat apa lagi? Berbuat itu bisa saja di mana. Tidak harus di Partai Bulan Bintang. Dimanapun berada, kita bisa berbuat yang terbaik untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saya lakukan. Sebaik-baiknya umat itu, buatlah yang terbaik untuk orang banyak. Ya. Tapi teman-teman memaksa, jangan bang, kita nggak boleh, ini zolim, ini jahat. Ini persekongkolan yang luar biasa. Toh bulan September 2024 sebentar lagi kok. Pemilu sudah lewat dan PBB juga sudah nyungsep juga kok 0,34%. Apalagi yang mau dipertahankan. Tapi kecintaan saya dengan PBB dan dengan teman-teman semangat ini akhirnya saya bilang, wah gimana ya. Saya terus terang saja, galau saya. Nah akhirnya apa? Saya mencoba lah diskusi dengan teman-teman bagaimana baiknya. Nah tadi malam lah kita sepakati harus mengklarifikasi ini semua. Dan tentunya ada langkah-langkah yang akan kami ambil. Mungkin yang akan mengambil langkah-langkah itu mungkin teman-teman yang lain. Saya tidak akan ikut campur. Ya, sebenarnya saya pengennya baik-baik, udah kita terima aja lah. Kita bisa mengabdi dimanapun berada. Walaupun 27 tahun PBB ini sudah membesarkan saya, sudah membuat saya seperti ini. Tapi saya terus terang saja sebagai kader ya merasa terpanggil juga untuk membuat supaya kezoliman ini bisa kita lawan. Nah, caranya bagaimana? Ya kami akan melaksanakan gugatan terhadap keputusan Menteri Kumham yang sudah keluar ini, yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, terakhir, apakah nanti silakan banyak teman-teman media, sahabat-sahabat nanya, nih bang gimana, sabar dulu lah saya bilang. Tunggu tanggal mainnya, saya bilang, ini tanggal mainnya. Ya, jadi kejelasan bahwa SK yang diberikan atau SK yang mengusulkan itu adalah SK yang menurut saya tertanggal 25 Mei 2024 ditandatangani oleh Ketua Umum Yusril yang sudah mundur, kemudian juga ditandatangani oleh Wakil Sekjen. Apakah itu sah atau tidak? Atau yang kedua, ada surat PJ dengan Sekjen yang baru yang mengusulkan, itu lebih tidak sah lagi, itu lebih zolim lagi. Nah, jadi saya pikir tadinya saya saja yang diberhentikan, nggak taunya banyak yang diberhentikan. Pengikut-pengikut artinya ini yang pendukung sekjen kita habisi, ya mungkin begitulah. Jadi mungkin teman-teman media, saya hari ini tidak mau buat kerusuhan. Yang bagaimanapun partainya adalah milik kita semua, teman-teman ya, Brigadir Hizbullah, sahabat-sahabat saya semua, sebagai penjaga partai, ideologi partai, saya sebagai kader PBB bukan orang yang zolim. Jadi saya mengatakan pada teman-teman semua, teman-teman media, itulah hal yang sesungguhnya. Sebenarnya kalau mau menunggu lagi, kenapa tidak menunggu sampai bulan September 2024 SK habis? Atau kita tunda sampai Januari yang sudah kita sepakati, hanya mengganti ketua umum yang mundur oleh PJ ketua umum. Aman kok. Tapi kalau sudah begini, menyangkut orang banyak, bukan hanya menyangkut saya, ya repot. Nah mungkin itu dari saya, mungkin Pak Dwi atau Pak Fuad menambahkan, silahkan. Jadi biar teman-teman media jelas, runut, itu yang saya tahu dan saya rasakan. Jadi bukan di karang-karang, bukan di rekayasa. Nah surat-surat semua, Bapak Ibu semua ada di sini. Ya, surat pertama adalah saya berkirim surat dengan Pak Dwi sebagai Wakil Ketua Umum, itu tertanggal 22 Mei mau melaporkan hasil MDP. Ya kan, pertama MDP itu ada 7 agenda ya, 7 ketetapan ya.
Salah satu di antara 7 itu saya bacakan ketetapan MDP Partai Bulan Bintang, jadwal acara musyawarah MDP, jadwal. Kemudian ketetapan tatib, jadi sudah ada tatib ya. Kemudian ketetapan perubahan terbatas terhadap ART atau anggaran rumah tangga hasil muktamar kelima PBB, ditandatangani semua oleh SC ya. Kemudian ketetapan soal penetapan waktu pelaksanaan muktamar ke-6 yang akan dilaksanakan di bulan Januari. Terus yang ke-6 ini ketetapan pengunduran diri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang ya. Ini termasuk di pasal 31 ayat 2 PBB. Nah, yang terakhir yang ke-7 adalah ketetapan tata cara memilih PJ Ketua Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat. Jadi semua lengkap. PJ Ketua Umum itu menurut undang-undang yang saya ketahui, saya ini bukan orang hukum, saya anak teknik sipil, jadi saya tetap belajar hukum juga. Mana boleh PJ mengganti-ganti orang, apa haknya? Ya kan? Kalau dia mengatakan saya akan lawan, saya akan gunakan fasilitas saya sebagai warga negara Indonesia yang dizolimi, yang terzolimi untuk menuntut secara hukum. Ya langkah-langkah kami ya nanti kita akan diskusikan, dan yang jelas di sini saya menyampaikan semua kepada teman-teman media bahwa itulah proses yang sudah kami alami. Jadi terima kasih teman-teman semua. Silakan mungkin Pak Dwi menyampaikan atau menambahkan sedikit dengan Pak Buat. Ini Wakil Ketua Umum dan ini Wakil Ketua Umum yang dipecat juga sama. Terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semula biasa-biasa saja, tapi akhirnya ada masalah di DPP ini, Partai Bulan Bintang khususnya. Kalau memang ada niat Pak Yusuf sejak awal mengundurkan diri, itu di dalam anggaran dasar rumah tangga kita DRT hasil muktamar kelima di Belitung itu yang terakhir, seorang ketua umum ketika dia mengundurkan diri, maka DPP mengadakan rapat pleno namanya. Rapat pleno itu maka seorang pejabat ketua. Pejabat ketua itu bertugas hanya menyelenggarakan musyawarah dewan partai. Nah, musyawarah partai ini melibatkan ketua-ketua DPW. Ya. Setelah itu dalam MDP tugasnya hanya satu, menetapkan ketua umum yang mengundurkan diri tadi, jadi pengganti, ketua umum pengganti. Itu ketetapan dalam MDP. Jadi dalam MDP itu bisa juga merubah sebagian anggaran rumah tangga. Nah, kalau memang dari awal Pak Yusril mundur itu prosesnya dilakukan. Tapi ternyata dalam MDP usulan partai ada niatan Pak Yusril dan diucapkan secara langsung mengundurkan diri sebagai ketua umum. Ini menjadi persoalan. Persoalannya harus merubah anggaran rumah tangga, bahwa MDP itu punya kewenangan langsung saja mengganti ketua umum terpilih. Tapi Pak Yusril mengusulkan bukan ketua umum pengganti, tetapi pejabat ketua umum. Oke, semua setuju. Jadi pejabat ketua umum. Nah ini setelah itu seharusnya Pak Yusril menyampaikan sejak awal juga dalam MDP itu mengundurkan diri. Tapi tidak. Proses selanjutnya melakukan penggantian pejabat ketua umum. Dan dia yang belum mengundurkan diri ikut memilih dan memimpin. Ini menjadi persoalan. Jadi kewenangan MDP yang mengganti pejabat ketua umum yang mengundurkan diri itu tidak ada sebetulnya. Jadi ketua umum belum mundur, sudah diganti yang namanya pejabat ketua umum. Ini menyalahi MDP, sangat menyalahi. Ya bagaimana mungkin ada penggantian sebelum Pak Yusril mundur? Nah ini setelah yang namanya pejabat ketua umum dilakukan voting pemilihan, setelah itu Pak Yusril baru mundur. Ini kesalahan dan cacat hukum menurut saya. Lebih cacat lagi ketika menyampaikan hasil MDP itu kepada Menkumham itu secara sembunyi-sembunyi. Diam-diam minta kop surat dan stempel. Ini kan sembunyi-sembunyi. Apa ini? Kok Pak Yusril diam-diam begini, manggil ke rumah? Toh biasanya cukup sekretariat saja yang menyampaikan kepada Menkumham ke sana.
ini pasti ada sesuatu. Ternyata betul ada sesuatu itu. Tidak ada kewenangan MDP mengganti pengurus secara keseluruhan, ternyata diganti. Kata Pak Yusril dalam pemberitaan, saya tidak punya kewenangan lagi untuk mengganti sekjen, bahkan pengurus yang lain tidak punya kewenangan lagi karena saya sudah mundur tanggal 18. Tapi tanggal 25 dia kan beri surat pengantar itu ke sana. Berarti kan menyetujui yang namanya bersama wakil sekjen. Iya, bersama wakil sekjen. Seharusnya kan panggil sekjen. Nah, dalam ketetapan muktamar juga tentang kewenangan sekjen itu dan wakil sekjen. Wakil sekjen dapat menandatangani bersama ketua umum dapat. Ya. Tetapi dapat itu ketika sekjen berhalangan. Sekjen masih ada, masih itu. Tinggal Pak Yusuf mesti telepon. Jen, datang sini tanda tangan, kita mau ngirim surat ini. Nah, karena rahasia, maka sekjennya tidak dilibatkan. Nah, ini saya kira kalau sekjen mengatakan bahwa dia tidak akan gugat, saya akan gugat sebagai wakil ketua umum. Saya merasa dirugikan. Apa kesalahan saya? Kok diganti? Masalahnya di mana? Terus yang mengganti itu siapa? Kalau katanya Pak Hari tidak punya kekuatan hukum untuk mengganti. Toh yang namanya ketetapan MDP itu belum disahkan oleh Menkumham. Sebelum disahkan kok dia bisa mengganti pengurus? Gimana ceritanya? Kalau dia ingin mengganti pengurus, oke, saya udah punya kewenangan sama dengan ketua umum hasil muktamar, kata dia. Tetapi yang jelas ART itu sudah diganti. Kewenangan ketua umum itu tidak absolut mutlak lagi, bisa mengganti siapapun juga. Sudah diganti dalam ketetapan MDP. Semua penggantian pengurus itu melalui mekanisme partai itu rapat harian di DPP. Rapat harian di PP memutuskan untuk melakukan evaluasi kepengurusan. Tidak lagi menjadi kewenangan ketua umum, apalagi pejabat ketua umum. Nah, ini juga perlu menjadi catatan. Saya kira saudara sekalian, saya tetap pada pendirian dan teman-teman lain juga bahwa ini cacat hukum. Cacat hukum. Apalagi pengunduran diri. Sebenarnya kita nggak ada persoalkan sebetulnya. Pak Yusril itu mundur setelah terpilihnya pejabat ketua umum, kita nggak ada persoalan sebetulnya. Tapi akan kami jadi persoalan saat ini. Kami akan jadikan persoalan. Masa pejabat ketua umum dipilih oleh ketua umum yang belum mundurkan diri? Mestinya kan Pak Yusril mundur dulu, maka seluruh peserta MDP mencari pengganti Pak Yusril. Ini tidak, dia ikut memilih pejabat ketua umum, terus ganti siapa orang dia belum mundur? Setelah Pak Hari mundur, setelah Pak Yusuf mundur, baru Pak Hari dipilih, mesti pilih begitu. Ini tidak, terpilihnya Pak Hari dulu, setelah terpilih Pak Hari, baru lega hatinya Pak Hari terpilih, dia baru mundur. Ini yang salah, cacat hukum menurut saya. Cacat hukum. Itu tambahan dari saya, Pak Sekjen. Pada prinsipnya jangan juga mengatakan bahwa saat ini bahwa mereka jadi penguasa di DPP ini. Ini belum selesai. Kami akan ajukan gugatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan buat tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang diuraikan Pak Sekjen, Pak Dwi, Mantan sekjen. Sekjen dan Pak Dwi. Memang kita ini ketua wakil ketua umum ada 5. 3 yang memang dipesertakan saya, Pak Dwi dan Pak Sukmo. Dan Pak Sukmo nggak bisa hadir hari ini. Sebetulnya kita juga nggak ada masalah. Oleh beliau mantan sekjen ini luar biasa, cukup bijak, 27 tahun ya bersama Pak Yusril. Nah, tiba-tiba orang baru yang notabene baru kemarin kira seperti itu pun menerima dan fair voting dan sebagainya. Andai kata itu berjalan sebenarnya tidak ada masalah. Yang menarik buat saya bahwa MDP itu yang saya tahu 3, 1 bahwa tanggal untuk muktamar. Yang kedua dengan pejabat. Yang ketiga, usulan dari DPW minta pasal itu dirubah. Pak Yusril saya dengar sendiri ya, bahwa mengatakan, ya sebenarnya saya juga nggak enak dan pasal itu. Saya ya oke, saya setuju. Tapi jadi kalau ada pasal itu tidak ada penggantian pengurus. Nah, yang janggal buat kita, kok tiba-tiba ada penggantian pengurus. Dan yang lebih penting sebetulnya kenapa ada SK ya, yang artinya jalannya tidak terbuka, pasti kan ada sesuatu ya, yang itulah yang memang kita pengen bahwa ini terbuka apa sebenarnya dan apa dasar mereka
Karena yang saya tahu di Dirjen AHU itu dia hanya mengadministrasikan hukum. Jadi apa yang diusulkan itu yang dikeluarkan. Waktu mereka 7 hari harus mengeluarkan itu, bukan itu jadi benar. Dan menurut undang-undangnya juga memang kita bisa memperkarakan itu supaya kita tahu apa yang sudah terjadi. Kalau terjadi nanti di Petun, kita tahu persis bahwa apa yang sudah menjadi rekayasa, kalau menjadi rekayasa ya. Kalau menurut kami ini ada rekayasa di pasal-pasal itu. Jadi itulah yang mendorong kami ini harus dibuka. Ya, bukan persoalan bahwa kami dikeluarkan atau digeser, tapi ini partai PBB, partai yang begitu luar biasa, solid 20-an tahun, walaupun sekian tahun itu turun terus, jadi wambilan beliau juga ini sampai 0,034 itu, sebetulnya janganlah dihancurkan. Kalau begitu kan jadi hancur. Harapan kita seperti itu. Jadi kita memang harus menuntut untuk membuka kebenarannya seperti apa sebenarnya. Kita ikuti apa yang terjadi, apa yang benar nantinya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.